Ini kayaknya ini kardus bisa gua angkut nih gitu kan. Pas dia mau angkut ternyata tuh kardus berat, gengs. Terus pas dia cium-cium lagi, lah ini kardus bau ya. Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gua bisa cepat beli pulau pribadi. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilus Room. Udah lama nih ya Aquilus Room nggak ngebahas kisah-kisah misteri lagi nih ya. Suatu hal yang terjadi tapi hingga saat ini belum terpecahkan ya. Dan ini jujur aja merupakan salah satu segmen yang paling gue demen ya. Jiwa-jiwa detektif gue tuh meronta-ronta gitu. Nah kali ini Aquilus Room bakal ngebahas sebuah kasus yang sangat fenomenal ya, yang terjadi pada tahun 1981. Dan berarti kalau ntar tahun depan udah 2021 nih, udah 40 tahun belum juga terpecahkan guys. Ya kalau dengar kata 1981 kalian mungkin berpikir ya apa yang terjadi saat itu. Pokoknya lu jangan skip ini video karena ini video bakalan seru banget ya kan. Jadi lu kudu nyimak nih baik-baik ya. Kali aja nih ya, ini 40 tahun kagak terpecahkan. Pas lu denger lu langsung komen di kolom komentar Aquilus Room, pecah piring mak lu. Nah kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus Setiabudi 13. Jadi kenapa sih dengan Setiabudi 13 bang? Atau Pesona 13 itu apaan sih bang? Makanya simak terus video ini. Oke, tanpa banyak cincang-cincong lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Meluncur. Jadi kasus yang terjadi pada 23 November 1981 di Jakarta Selatan guys ya. Mana nih anak Jaksel ya. Ini belum terpecahkan ya. Kali-kali aja lu anak Jaksel zaman now ya kan, bisa mencari ini dengan kode-kode yang sangat brilian ya kan. Oke, komentar ya di bawah ya. Kasus ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan guys ya. Jadi kasus ini sebenarnya terjadi di tempat kawasan yang padat banget dari dulu sampai Karang ya guys ya. Tapi jangan sampai nama Karang. Kalau Karang mah ya Jalan Jenderal Sudirman kagak macet kecuali jam 2 malam ya kan. Tapi pada zaman itu ya sepi-sepinya Jalan Jenderal Sudirman tetap aja ya bisa dibilang masih rame lah ya. Kawasan perkantoran guys. Jadi cerita ini dimulai pada pagi hari yang cerah ya kan. Ada dua orang satpam PT Garuda Matra Motor ya, semacam perusahaan untuk perakitan kendaraan bermotor gitu ya, atau ya pokoknya yang berkaitan sama mesin-mesin gitu lah ya. Dia ini curiga ada dua buah onggok kardus. Onggok bahasa lu ya, pokoknya ada dua biji dah ya. Tapi nggak berbiji ya kardus ya, gimana dong? Ada dua pak kardus aja, kagak kelar-kelar ini pokoknya. Yang jelas ada dua biji kardus lah ya, kita balik ke biji ada pokoknya. Jadi nih dua satpam ini ngelihat tuh kardus, curiga karena mengeluarkan aroma yang kurang sedap tadi ya, karena yang sedap itu cuma mie. Nah akhirnya kedua satpam itu memberanikan diri untuk menghampiri sebuah pos polisi yang emang kebetulan dekat sama kantornya dia nih guys ya. Dia mau melaporin gitu, dia ngelihat kardus, mencurigakan nih kardus isinya apa. Daripada dia nanti yang ketempuan ya kan, takutnya disalahin ini itu, atau itu ternyata barang milik orang lain, dia nggak berani nyentuh. Yang jelas dia ngomong nih ke polisinya, Pak, itu ada kardus dua biji di pinggiran jalan, udah dari kemarin tuh kagak ada yang nyentuh tuh Pak ya. Itu tolong diperiksa Pak isinya apa, karena baunya nggak enak gitu ya. Nah polisinya kebetulan saat itu yang sedang bertugas menjaga atau mengatur lalu lintas bilang kalau, "Tar dulu dah, gue belum sempet nih ya, karena lagi rame nih jalanan gitu ya." Tapi ya gimana ya guys ya, kalau mau dibilang rame tahun 1981 kan mobil motor belum banyak kayak sekarang gitu ya, belum banyak kreditan motor leasing kayak gitu ya. Jadi orang yang punya mobil itu cuma orang-orang kaya doang. Jadi semacet-macetnya paling 50 biji mobilnya yang di situ ya. Harusnya sih kalau polisi zaman now mah ngatur 50 biji merem guys. Tapi ya kita nggak bisa salahin juga. Jadi ngaturnya tuh bener-bener satu-satu ngantri gitu ya. Jadi 50 tuh udah kerasa banyak. Tapi intinya kita di sini bukan ngebahas polisinya nih ya. Kita salahin dia kagak. Ntar polisinya kalau masih hidup gue ditangkap lagi kan ya. Jangan deh ya Pak ya, ampun Pak. Tapi yang jelas nih ya, ini polisi bilangnya lagi belum sempat. Akhirnya polisinya bilang, "Ntar dulu dah, gue ngatur lalu lintas dulu. Ntar kalau udah kelar gue cek gitu ya." Ya udah nih dua sapam balik lagi ke kantor. Pas tuh dua sapam habis ngomong begitu sama polisi dan polisi udah jawab kalau dia nggak bisa langsung ngecek sekarang ya. Dia pas di jalan balik dia ngelihat ada seorang gelandangan yang lagi ngais-ngais itu kardus. Yang namanya gelandangan kan ya, kalau ngelihat kardus kan itu kan cuan ya. Ini cicak bener-bener, dah ampun dah. Gue pengen beli selepetan, gue selepet, kesel banget tuh gue. Ya namanya gelandangan, mohon maaf nih ya, kalau ngeliat barang-barang geletak begitu, apalagi kardus ya kan ya, bisa ditimbang, bisa dikilo ya kan, cuan. Akhirnya tuh gelandangan penasaran sama tuh kardus ya kan, dideketin, diliatin, kok kagak ada yang nyentuh, kok kagak ada yang nyamperin nih. Ini kayaknya nih kardus bisa gue angkut nih gitu kan. Pas dia mau angkut ternyata tuh kardus berat gengs. Terus pas dia cium-cium lagi, lah ini kardus bau ya, ada apa nih ya? Oh ini jangan-jangan kardus sampah nih ya kan. Akhirnya dia beraniin diri untuk ngebuka itu kardus. Begitu kardusnya dibuka nih ya, buseng dah, bukan yang ngelihat sesuatu yang berharga yang bisa dia kiloin ya. Bisa sih dikiloin, tapi kan nggak mungkin ya lu ngiloin
Yang ini nih, ntar lo denger nih isinya apa. Kardus yang pertama isinya kepala sama 13 potong bagian tubuh manusia. Dan yang kardus kedua isinya lebih sadis lagi guys, 180 potong daging manusia yang udah bener-bener terpisah dari kulitnya. Potongannya kecil-kecil, bener-bener. Nah, kalau gue sendiri sih ngebayangin ya udah kayak gurame pilet di restoran Kabayan gitu ya, udah yang kayak palanya doang tuh, badannya kepisah-pisah, tulangnya masih ada, kayak gitulah kira-kira kalau gue pikir. Ngeri. Nah gimana ya, namanya dia buka kardus berharap dapat sesuatu yang berharga yang bisa dia kiloin gitu kan ya, ternyata pas dibuka lah bener sih daging, tapi bukan daging yang itu juga yang bisa dikiloin guys, lah daging orang, mau kiloin kemana? Nah akhirnya karena dia jejeritan tuh ngelihat isian dari kardus yang dia buka tadi ya, akhirnya nih polisi yang tadinya bilang entar dulu ngelihat juga dah kan tuh akhirnya. Ya dia nggak deketin. Ini polisi juga langsung bingung bagaimana ya, karena lu perlu tahu nih guys ya, kasus ini adalah kasus yang bisa dibilang cikal bakal permutilasian di seluruh Indonesia guys ya, karena ini baru yang terjadi dan di blow, sebenarnya mungkin udah ada cuman belum terblow up aja dulunya. Dan ini yang paling viral dulu di zamannya tahun 1981. Itu heboh banget ya, Jakarta dan seluruh Indonesia bahkan ya, itu mereka semuanya heboh ngomongin kasus ini guys, sampai dimuat di media massa. Lu bayangin gak sih seorang manusia gitu, palanya dipisahin, dagingnya semuanya dikerok dari tulang-tulangnya dikumpulin jadi satu kardus, dagingnya dipisahin di satu kardus beserta organ-organ dalamnya. Ini mutilasinya udah tingkat lanjut ini. Bukan cuman model kayak mutilasi yang di Bekasi kemarin gue bahas nih yang viral itu ya, bukan. Ini lebih parah lagi karena ini bisa dibilang ini wah masterpiece-nya of mutilasi. Kok masterpiece kesannya di prestasi guys ya? Bukan. Yang jelas nih ya, karena adanya kasus ini, jadi dianggapnya kasus-kasus mutilasi yang terjadi saat ini adalah copycat-nya dari Setiabudi 13 ini guys ya. Jadi ini bisa dibilang Setiabudi 13 tuh yang pertama terjadi lah ya. Mamam dah tuh ya, pelakunya tuh pasti dapat dosanya tuh, dosa jariah itu mah. Kalau orang-orang mencari amal jariah ini mah dosa jariah karena ditiru sama orang, dan semua orang yang niru bakalan dia dapat dosanya juga guys. Itu kepercayaan gua. Nah tapi nih guys ya, namanya juga kasus misteri. Sampai saat ini pelakunya yang tadi gua doain mamam itu kagak tahu gua siapa pelakunya. Lah polisi aja nyerah apa gimana gua? Ini kalau gue pribadi sih ya, ini gue curiga, jangan-jangan ini ada request ya. Lu pernah kan ya kalau ke pasar beli ayam, ditanya sama abang ya kan, mau pada potong pak 8, 9, 12 atau 16 potong gitu. Gue rasa sih begitu. Karena ini buset dah, rapi banget dikeretin ya. Ini saking rapinya ini kasus ya, sampai jadi berita nasional dan langsung dong tim forensik yang diturunkan udah bukan yang abal-abal lagi. Emang ada tim forensik abal-abal ya? Tapi yang jelas yang diturunin udah yang ternama-ternama. Salah satunya adalah dokter yang paling legendaris masalah forensik-forensikan di Indonesia, yaitu Dokter Abdul Munim Idris ya. Lu pasti tahu banget dan familiar banget sama ini ya. Ini juga sempat kemarin gue tampilin di pas gue bahas kasusnya Marsina ya. Buat yang lu belum nonton ya, tadi yang Bekasi Marsina, tonton dulu video gue yang sebelumnya biar lu ngerti. Nah, Dokter Abdul Munim Idris ini berusaha untuk merekonstruksi lagi, disusun dong itu semua bagian-bagiannya, daging 180 biji, tulangnya dibagi jadi 13 potong, disusun udah kayak main puzzle, disusun-susun sampai jadi. Dan gue salut banget sama ini orang. Emang kalau buat gue sih dia udah best banget ya. Dan ini emang orang ini nih ya, Dr. Abdul Munim Idris ini ya, legend banget lah. Dr. Abdul Munim Idris ini juga menjelaskan kasusnya ini secara kronologis di dalam sebuah buku ya, dijadiin karya. Emang nih kalau orang-orang pinter begini ya, dijadiin karya. Dibikin buku itu namanya Indonesia X-File. Isinya tuh ya kasus-kasus yang ditanganin banyak banget, mulai dari Pak Soekarno, terus Marsina, ada dah pokoknya dah ya, termasuk Pesona 13 ini, karena menjadi kasus yang sangat misterius lah sampai saat ini. Dan di situ ahli forensik yang tadi gue bilang ini nih, ini bisa merekonstruksi seluruh bagiannya dong, dan dia bisa tahu kalau ada dua bagian yang hilang dari keseluruhan jenazahnya, yaitu bagian kandung kemih sama limfanya guys ya. Nah gue kagak tahu dah tuh ya sama pelakunya dijadiin apaan, gue curiganya dijadiin bule dah tuh. Dan bahkan saking kerennya ini ahli forensik yang satu ini nih ya, dia bisa sampai tahu ada tai lalat di tubuhnya korban, dan dia usianya kisaran berapa, dan bahkan dipotongnya dalam berapa hari. Wah, gokil sih, gue kagak kebayang ya. Ya kalau gue mah apa ya guys ya, ngelihat sate potongan kemarin sama karang aja gue kagak bisa bedain. Lah kalau Dokter Abdul Munim ini semua bisa lihat ini kapan nih ya, matinya kapan, dipotongnya dalam berapa lama, kira-kira nih ya menurut dia. Potongan-potongan ini diselesaikan dalam waktu 2 hari dan lebih dari 1 orang pelakunya. Karena dipotongnya itu presisi banget, bersih banget, dipisahin antara daging sama tulang. Dan itu nggak gampang untuk misahin daging sama tulang di tubuhnya manusia. Menurut dia nih, ahli forensik. Gue sendiri nggak pernah sih misahin, alhamdulillah ya, sampai karena gini udah bilang mencaliknya sampai dah ya. Lah gue makan ikan yang udah jelas-jelas tulangnya gede aja masih kelolor dan tulang gue. Dan dari hasil penyidikan lebih lanjut diketahui ternyata jenazah ini milik seorang pria dengan rentang usianya kira-kira antara 18 sampai 21 tahun. Dan bahkan diketahui kalau pria ini emang rada gemuk katanya ya.
Saking bingungnya dengan kasus ini ya, wajar namanya kasus pertama kali yang terjadi seperti ini, saking sadisnya gitu ya. Polisi sampai kebingungan nyari identitas ini pria. Dia nggak tahu ini siapa, nggak ada identitas sama sekali. Kalau menurut si Abdul Munim Idris ini bener-bener sakti banget ini pelakunya. Kenapa? Karena bagian wajahnya nggak diapa-apain, tangannya telapak tangan sama telapak kaki yang bisa menjadi identitas buat si orang ini juga nggak diapa-apain, nggak dipotong, bener-bener masih rapi. Jadi kayak seolah-olah ini pelakunya tuh nantangin polisi untuk lu bisa nggak mecahin nih siapa nih gue. Tengil banget. Karena biasanya kalau menurut ahli forensik, kalau ada kasus mutilasi pasti yang pertama kali dilenyapin adalah hal-hal yang bisa menunjukkan siapa jenazah korbannya ini. Nah tapi ya udah dikasih clue segitu aja kagak bisa dipecahin juga ini kasus selama hampir 40 tahun nih sampai sekarang nih ya. Ini polisi sampai nyebarin sketsa wajah tuh. Buset, ini bener-bener foto real ya, muka jenazahnya ditaruh itu foto di kolom paling depan koran. Lu bayangin deh ya, fotonya gede banget, muka mayat. Tapi ya emang zaman dulu kan emang belum model media kayak zaman sekarang gitu, TV tinggal disiarin seluruh Indonesia bisa lihat, atau Facebook, Twitter, Instagram dah kayak kemarin tuh kasus yang gue bahas sebelumnya nih ya, yang dari Instagram viral akhirnya bisa tahu semua ini siapa gitu. Makanya polisi menggandeng media cetak yang saat itu lagi populer banget tahunnya tersebut ya, untuk mempublikasikan supaya ada gitu anggota keluarga yang laporin, oh itu ternyata adik gua, oh itu anak gua, atau gimana gitu biar laporan gitu. Tapi gengsi kagak ada juga yang laporan ini pria siapa. Akhirnya polisi ngerasa kayak sia-sia, hopeless gitu, mencari tahu ini jenazahnya aja siapa nggak tahu, apalagi nyari pelakunya. Terlebih zaman itu belum zamannya CCTV kayak sekarang nih ya, apa-apa bisa direkam gitu. Zaman dulu kagak. Faktanya nih ya, sebenarnya bukan nggak ada anggota keluarga yang laporan bahwasannya anggota keluarga mereka hilang gitu. Sebenarnya dari tanggal 23 November sampai tanggal 27 November 1981 itu polisi ini udah banyak banget nerima laporan tentang kehilangan keluarga dari beberapa orang ya, ratusan, bukan beberapa, ratusan orang. Tapi begitu polisi dalemin lebih lanjut, nggak ada yang cocok DNA-nya, terus hasil ya pemeriksaan fisik dan sebagainya nggak ada yang cocok sama si mayat yang ditemuin ini guys ya. Sampai akhirnya pada tanggal 27 November 1981 nih, polisi memutuskan untuk mengubur jenazah ini di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat guys ya. Dan dengan dikuburnya si jenazah tadi nih ya, sampai saat ini belum ditemuin siapa pelaku yang memutilasi korban dengan sebegitu sistematisnya, udah kayak potongan puzzle. Bahkan kalau Dr. Abdul Munim Idris ini bilang ini kayak kambing guling katanya ya. Ini yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jaringan seperti kambing guling lah. Saya ratusan potong. Tapi anehnya sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Gue kagak ngerti banget apa sih sebenarnya yang terjadi sama dunia ini gitu. Kenapa banyak banget orang setega, sekejam, sekeji itu, kayak kagak punya ada rasa prikemanusiaan. Di mana letak pasal keduanya Pancasila guys, yang menjadi ideologinya Indonesia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah kenapa manusia di Indonesia ini karang-karang ini nih ya, ini udah kayak kagak punya rasa kemanusiaan, kagak punya keadilan, kagak punya adab, pokoknya kagak ada otak. Tapi yang jelas ya guys ya, kita nggak boleh berhenti berharap. Kita kan wajib lah ya untuk berusaha menciptakan generasi yang lebih baik ke depannya ya. Gua mau menyampaikan pesan moral bahwasannya ya, ini sebenarnya bisa terjadi karena memang adanya rasa hasad, iri, dengki di dalam hati kita ya. Jaga ucapan, jaga omongan. Yang udah-udah nih ya, cuman gara-gara lidah keseleo dikit nih ya, temen jadi musuh, keluarga berantakan, adek bunuh kakak, yang kayak begitu-gitu jauhin dah ya. Ngomong yang baik-baik aja dah. Lagian juga ya, jangan muntang-muntang lidah kagak bertulang. Lu main ngomong aja asal jeplak semua lu gitu kan, kagak peduli orang sakit hati apa kagak. Jangan begitu lu. Ntar giliran lu dicengin dikit baper, langsung bilangnya jahat. Paling sebel sama orang yang begitu. Udah dah, lu mendingan hidup yang normal-normal baik ya. Kerja yang bener, yang usaha yang giat. Ya pokoknya yang lu punya keluarga, jaga keluarga lu. Jangan macem-macem dah ya zaman sekarang nih ya. Ini kondisi lagi susah. Kudu-kudu prihatin. Udah segitu aja deh ya, ntar gue dibilangnya kayak mbah-mbah, udah orang tua gitu ya. Kerjanya sehat mulu ya kan. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini deh ya. Gue mau ngucapin banyak makasih nih buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau support channel ini ya, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol notifikasinya supaya lu jadi orang yang pertama tahu kalau Akvilas Room upload video ya kan. Komen-komen lah di bawah ya biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Like-nya juga jangan lupa. Lu juga jangan pelit-pelit share video ini ke semua teman-teman lu biar teman-teman lu tahu kalau ada channel Akvilas Room. Dan buat kalian yang punya IG, boleh juga follow IG kita di @akvilas_room. Kalian bisa DM dan request apa yang bakalan kita bahas di next video ya. And see you guys on the next video.